Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Oljaliana, NPM 20010120111. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul analisis sintaksis. Jadi, analisis sintaksis ada 3. Yang pertama adalah analisis fungsi, yang kedua analisis kategori, dan yang ketiga adalah analisis peran sintaksis. Jadi, yang pertama fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis akan menghubungkan kata atau frasa dalam kalimat itu. Artinya, fungsi itu memiliki hubungan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Ada pula fungsi lain seperti atributif atau yang menerangkan, koordinatif atau yang menggabungkan secara setara, subordinatif atau yang menggabungkan secara bertingkat. Dalam bahasa Indonesia, biasanya subjek terletak di depan predikat. Subjek dapat berwujud nomina atau benda, tetapi dapat juga berwujud kategori yang lain. Kemudian subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia diharapkan selalu muncul dalam komunikasi formal, karena fungsi subjek dan predikat dalam klausa saling berkaitan. Dapat dikatakan bahwa subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang ditanyakan oleh pembicaraan, dan predikat adalah bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara mengenai subjek. Predikat dalam bahasa Indonesia biasanya verba atau kata kerja, dan dapat pula berwujud frasa verbal, adjektiva, nomina, numeral, dan preposisional. Kemudian objek. Objek dalam bahasa Indonesia umumnya berupa frasa nominal yang berada di belakang predikat yang berupa frasa verba transitif aktif. Artinya, kalau predikatnya verba transitif atau intransitif, maka objeknya tidak muncul. Kemudian kategori sintaksis. Kategori sintaksis akan memasukkan kata dalam kelompok kata yang sama berdasarkan kategorinya. Kategori sintaksis sering disebut juga dengan kelas kata. Kelas kata merupakan golongan kata yang memiliki kesamaan dalam perilaku formalnya. Kelas kata dalam bahasa Indonesia terdiri dari kelas kata, nomina atau kata benda, kemudian verba atau kata kerja, kemudian adjektiva atau kata sifat, dan adverbia atau kata keterangan. Jumlah kelas kata nomina, adjektiva, dan adverbial selalu bertambah tanpa batas, sehingga sering disebut kelas kata terbuka atau open class oleh Tridalaksana. Kelompok kata tugas yang terdiri atas preposisi, konjungsi, dan numeralia, serta partikel disebut dengan kelas kata tertutup atau closed class. Istilah lainnya yang digunakan adalah kategori utama dan kategori tambahan. Kemudian peran semantis. Peran semantis adalah hubungan antara predikator dengan sebuah nomina dalam proposisi. Istilah yang muncul adalah pelaku, sasaran, pengalam, peruntung, atribut, peran semantik keterangan tempat, keterangan alat, keterangan waktu, dan keterangan sumber. Pelaku adalah peserta yang umumnya melakukan perbuatan yang dilakukan oleh predikat atau verba yang berupa makhluk hidup, misalnya dalam kata anak itu sebagai pelaku sedang melempari buah mangga di pohon tetangga. Kemudian sasaran adalah
peserta yang dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh verba atau predikat. Peran sasaran merupakan peran utama objek atau pelengkap. Kemudian pengalam adalah peserta yang mengalami peristiwa atau keadaan yang dinyatakan predikat. Peran pengalam merupakan peran unsur subjek yang predikatnya aktivitas atau verba tak transitif. Kemudian beruntung adalah peserta yang beruntung dan memperoleh manfaat dari keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Biasanya, partisipan berfungsi sebagai objek atau pelengkap. Kemudian atribut biasanya dalam kalimat yang predikatnya nomina. Kemudian keterangan yang menunjukkan makna, waktu, tempat, alat, dan sumber. Jadi kesimpulannya, tiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata atau frasa lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi itu bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frase dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur-unsur ini terdapat dalam sebuah kalimat, akan tetapi kelima unsur tersebut memang tidak selalu bersama-sama ada dalam suatu kalimat. Kategori sintaksis sering pula disebut kategori atau kelas kata. Oleh karena itu, analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Verhaer 1996 yang mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut dengan kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi, artinya preposisi atau proposisi. Dalam buku Tata Baku Bahasa Indonesia membagi kelas kata ke dalam 5 kelas. Kelas kata tersebut adalah kata benda atau nomina, kata kerja atau verbal, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbia, dan kata tugas. Kemudian analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Verhaer mengatakan bahwa peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba. Unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatika atau sintaksis. Dengan pengisian unsur peranan ini dapat diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Demikian presentasi dari saya tentang analisis kalimat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.